Reset hidupku. Ketika tengah asyik mengetik, komputerku tiba-tiba hang. Dipencet di sana-sini tetap tidak ada reaksi. Jelas seluruh program bentrok. Dalam kondisi panik, akhirnya ku tekan tombol reset. Tidak ada cara lain selain merestart komputer. Setelah beberapa saat, muncul pertanyaan, "Are you sure?" Di layar disertai peringatan, "You may lose your work currently." Apa daya, dengan tekad menulis ulang sambil mengingat-ingat karena naskah yang telah diketik tidak sempat tersimpan, ku tekan tombol yes. Setelah itu, satu persatu program berhenti dan akhirnya komputer mati dengan sendirinya. Kemudian, bersamaan dengan bunyi zing, komputer kembali menyala dan dalam sekejap telah siap untuk memulai awal yang baru. Berharap masih ada data yang tersimpan, aku mencari-cari di sana-sini. Tetapi tampaknya lebih cepat bila memulai pekerjaan yang baru. Aku pun mulai mengerjakan lagi dari nol. Walaupun sedikit kesal, ternyata tidak terlalu sulit. Bahkan, aku merasa lebih puas saat berpikir istilah yang lebih pas daripada istilah yang sebelumnya kugunakan. Tidak hanya persoalan komputer, beberapa krisis dalam hidup pun demikian. Alangkah enaknya bila hidup memiliki tombol reset sehingga dapat kita restart seperti komputer. Masalah-masalah yang pelik satu persatu terhenti dan kita dapat memulai kembali dengan kondisi yang baru. Manusia tentu bukan komputer yang dapat hidup kembali setelah mati, tetapi mungkin hati bisa berlaku demikian. Bagaimanapun, ada syaratnya. Kita harus menekan tombol yes atas peringatan "You may lose your work currently." Saat kita mampu memutuskan untuk menurunkan semua pencapaian selama ini yang kita sombongkan, kehidupan kita mungkin akan bisa direset. Adikku membuka sebuah restoran kecil di perempatan Danggok, Guanakgu. Sambil membawa bunga, jantungku berdebar kencang saat hendak menghadiri pembukaan tokonya. Ia memulai bisnis ini setelah mengalami pergulatan batin dalam waktu lama sejak berhenti bekerja. Sebenarnya, berbisnis restoran bukan impiannya sejak lama. Perusahaan tempatnya bekerja dulu termasuk stabil, tetapi ia merasa harus membuka bisnisnya sendiri selagi masih mampu untuk rencana jangka panjang hidupnya. Aku masih ingat ucapan sinisku saat ia mengajukan surat pengunduran diri. Tampaknya nasib pun jauh lebih kuat menentangnya. Sesuai dugaan, bisnis pertamanya tidak terlalu berbuah manis. Tidak sampai setahun, ia gulung tikar. Bisnisnya bergerak di bidang jasa pindah rumah, tetapi pasarannya mati karena kondisi bisnis real estate yang membeku. Harapannya untuk berhasil dengan memanfaatkan network lamanya hancur berkeping-keping. Setelah itu, adikku kembali mempersiapkan segalanya dari nol. Setelah setahun lebih tanpa pemasukan dan sibuk menelaah berbagai item, akhirnya ia memutuskan untuk membuka restoran. Menurut data statistik, jumlah orang yang membuka restoran karena efek resesi dan pensiun dini mengalami peningkatan dari hari ke hari. Tetapi, 8 dari 10 tempat yang baru dibuka tutup dalam waktu 6 bulan. Kenyataan ini cukup menakutkan bagi seorang pebisnis baru yang miskin pengalaman dan akan memulai garis Maginot bernama restoran. Katanya, air mineral saja kadang tidak laku. Aku yang memerhatikan dari dekat pun kadang merasa khawatir. Orang yang belum pernah mengalami kegelisahan dan cobaan terkait proses ini akan sulit menebaknya. Namun, kini terkadang malah sulit mencari tempat kosong di restorannya. Walaupun harus sedikit menahan lapar di kursi ekstra, aku justru merasa sangat senang bila antrean semakin panjang. Penantian yang membahagiakan. Bagaimana adikku bisa berhasil di bisnis restoran yang baru pertama kali dijajakinya? Itu karena ia berhasil melakukan total reset, ia tidak lagi bersandar dan berharap pada koneksi pribadi dan pengalaman kerja yang dimilikinya. Ia banyak belajar, tidak menyerahkan semua hal yang dibutuhkannya pada orang lain, dan mempersiapkan segalanya sejak lama. Ia tidak terjerat ke dalam tren yang cepat berubah atau contoh sukses di sekitarnya dan berusaha tanpa henti. Ia membuat lembar pertimbangan dan membandingkan secara seksama kelebihan dan kekurangan bisnis waralaba. Lalu, ia menjalankan persiapannya sejak lama dengan tegas dan cepat. Menurutku, kesuksesannya menjadi mungkin karena ia bisa bersikap seperti seorang pencari kerja baru tanpa terjebak dalam ilusi "dulu aku hebat". Selama ia terus berusaha dan tidak kehilangan motivasinya bahwa kapanpun ia bisa jatuh ke bawah, aku yakin kedepannya ia pun akan sukses. Setelah berhenti kerja, banyak karyawan menggunakan pesangonnya sebagai modal untuk membuka toko waralaba.
Kadang mereka sulit lepas dari ilusi tentang hal-hal yang tidak bisa diatasi di hari tua. Ilusi samar inilah yang menjadi penyebab munculnya krisis. Bagaimana mungkin bisa berkembang tanpa persiapan dan pemikiran yang matang? Ada seorang matematikawan bernama Euler. Ia adalah ilmuwan besar yang menorehkan teorema Euler di buku pelajaran matematika. Saat usianya belum genap 30 tahun, ia mengalami demam tinggi yang mengakibatkan mata kanannya buta. Seiring pertambahan usia, penglihatan mata kirinya pun menurun akibat katarak, sehingga akhirnya ia sama sekali tidak bisa melihat. Namun setelah menjadi buta pun ia tetap menelurkan banyak prestasi dengan semangatnya yang berkobar-kobar. Bagaimana mungkin hal seperti ini bisa terjadi? Setelah diberitahu bahwa ia akan kehilangan sisa penglihatannya, ia mulai beraktivitas dengan menutup kedua matanya. Ia berlatih untuk menjalani hidup orang buta lebih dini. Akhirnya ketika benar-benar kehilangan penglihatannya, ia tidak mengalami kesulitan berarti untuk bergerak dan bisa terus mempublikasikan hasil penelitiannya yang hebat. Siapapun bisa mempersiapkan masa depan, tetapi tidak mudah menyerahkan masa kini. Sikapnya untuk menerima hambatan dalam dirinya, bersiap-siap, dan bangkit saja sudah patut dihormati. Tetapi keberaniannya merelakan penglihatannya yang tersisa sungguh mengejutkan. Jika hal itu terjadi padaku pasti akan mati-matian mengupayakan beragam cara selama penglihatanku masih tersisa. Walaupun kita mengatakan ingin memulai hidup yang baru, sesungguhnya kita tidak mampu melakukannya sebab kita tidak bisa melepaskan apa yang sudah kita genggam. Kita tidak bisa menekan tombol reset karena takut kehilangan semua yang telah kita capai hingga sekarang. Terlebih, menekan tombol reset kehidupan adalah masalah dengan dimensi yang berbeda. Tapi aku sudah berusaha keras hingga jadi seperti ini. Di umur segini apa yang bisa diubah kalau memulai lagi dari awal? Capek rasanya kalau ternyata setelah mulai dari awal lagi, tapi kembali ke sini juga. Namun, bila kita tidak setuju dengan prasyarat harus kehilangan pekerjaan yang telah dilakukan hingga sekarang, komputer tidak akan pernah mulai dari awal lagi. Hidup pun demikian. Menyerah tidak hanya menghilangkan ketakutan, tetapi juga menghapus harapan. Pencapaian sebenarnya adalah hal sepele. Sekali tergenggam memang membuat orang gemetar ketakutan karena takut kehilangannya. Tetapi orang yang berambisi lebih besar harus berani melepaskannya. Tarik nafas dalam-dalam, lepaskan semua, lalu mulailah kembali. Dalam waktu yang jauh lebih singkat dari yang kita duga, kita akan kembali memperoleh pencapaian. Bahkan mungkin lebih besar bila keinginan kuat yang tak terbendung oleh siapapun digabungkan dengan pengalaman selama ini. Sekarang hanya satu hal yang kamu perlukan, yaitu keberanian. Ada seorang wanita yang berusia 28 tahun yang hidup berdua dengan anaknya setelah bercerai. Ia hidup dengan susah payah dan menerima santunan warga miskin dari pemerintah. Suatu hari, wanita ini berkata bahwa ia ingin menjadi penulis. Ia lalu pergi ke kafe terdekat sambil mendorong kereta bayinya dan mulai menulis. Impiannya begitu tinggi, tetapi kenyataan begitu menyedihkan sampai setiap hari ia harus mengetik ulang karangannya sebanyak hampir 80.000 kata karena tidak punya biaya untuk memperbanyaknya. Kalau orang keras kepala seperti ini ada di sekitarmu, apakah kamu dapat menyemangatinya untuk terus berjuang atau menyerahkannya untuk mengatasi hidupnya lebih dulu? Setidaknya mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari. Wanita ini adalah J.K. Rowling yang di kemudian hari menjadi orang yang lebih kaya daripada Ratu Inggris berkat serial Harry Potter-nya. Dalam pidato upacara kelulusan Universitas Harvard, ia berkata seperti ini. Kegagalan menyingkirkan semua hal yang tidak diperlukan dalam hidup. Aku mengerahkan seluruh kekuatanku untuk menyelesaikan pekerjaan yang paling penting bagiku. Di atas dasar yang kukuh itu, aku mulai merekonstruksi hidupku. Berhentilah membohongi diri sendiri dan mulai lakukan hal yang benar-benar penting. Bila seekor ulat yang hanya mampu mencapai 1 meter setelah menggerakkan tubuhnya seharian ingin bergerak sejauh 10 meter sebelum mati, apa yang harus ia lakukan? Lebih semangat menggeliatkan tubuhnya? Tidak, ia harus melakukan riset. Ia harus berubah menjadi kupu-kupu dan terbang bebas. Jika Rowling tidak terpuruk karena kondisinya yang miskin dan sengsara, suatu hari ia justru menaiki sapu terbang dan terbang ke dunia yang berbeda. Ia melepaskan semua kulit yang tidak dibutuhkannya dan berkonsentrasi pada transformasi yang sesungguhnya. Hidup akan menjadi tantangan yang menggembirakan bila kita lepas dari bayang-bayang. Apa kamu ingin mereset hidupmu? Masih belum terlambat. Lepaskan, bersiap, lalu mulailah.